يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله في هذا المكان وفي هذه الليلة rafa'na aydina ilaika. Pada malam yang mulia ini, di tempat berkumpulnya hamba-hambamu yang saleh dan taat kepadamu, rafa'na aydina ilaika, kedua tangan kami hadapkan kepadamu, kepada Sang Pencipta alam semesta. Hanya Engkau Tuhan kami, tidak ada tempat permintaan yang lebih baik, yang lebih yakin untuk diterima kecuali doa kami perhadapkan kepadamu ya Allah. Pertama, berikan kami yang hadir ini ya Allah. Pertama, sehat walafiat ya Allah. Yang kedua, ketenangan, kebahagiaan ya Rabbal Alamin. Dan berikan ya Allah kepada Bapak Dr. Mustafa Abu Bakar yang akan meluncurkan buku pada malam ini. Beliau diberikan, ya Allah berikan kesehatan kepadanya, berikan kemuliaan kepada beliau, dan jadikan anak-anak kami ke depan, kalau tidak seperti beliau, tidak jauh seperti apa yang beliau rasakan sekarang ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, munculkan anak-anak bangsa dari provinsi di ujung barat ya Allah, putra-putra Aceh ke depan yang mampu menulis karya-karya mulia untuk dibaca oleh bangsa dan anak bangsa dan anak negara ke depan ya Allah. Ya Allah, wakil-wakil rakyat yang telah berkumpul di Jakarta ini ya Allah, kami mohon wakil-wakil rakyat dari DPR atau dari DPD atau dari apapun bentuknya yang berjuang mati-matian untuk melahirkan bangsa dan negara ini lebih maju selangkah ke depan. Ya Allah, kabulkan perjuangannya, berikan mereka sehat, berikan mereka mampu melakukan apa yang telah mereka ingin melakukannya, supaya bangsa dan negara kita yang tercinta ini ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya baik, selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, akan kita lanjutkan dengan sambutan pengurus pusat Taman Sekolah Muda. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Umum Bapak Dr. Insinyur Surya Dharma MPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan, rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita semua. Kita bisa berkumpul di tempat ini pada malam hari ini dalam rangka untuk melaksanakan rasa syukur kita, sekaligus memberikan doa kepada warga kita, keluarga kita, saudara kita yang mendapatkan kepercayaan baik dari rakyat maupun dari pemerintah Indonesia untuk menjalankan tugas-tugas
baik pun tugas pemerintahan maupun tugas legislatif. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya insyaallah kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Yang kami hormati Pak Menteri Sofyan Jalil, yang kami hormati anggota DPR, DPD RI, baik daerah pemilihan Aceh maupun orang-orang yang berasal dari Aceh, daerah pemilihan yang bukan daerah pemilihan Aceh. Ada dua kegiatan yang kami lakukan sekaligus pada malam hari ini. Yang pertama adalah rasa syukur kita atas pengangkatan baik sebagai menteri maupun sebagai anggota DPR DPD RI. Yang kedua adalah ada acara peluncuran buku dari salah satu tokoh kita, Bapak Mustafa Abu Bakar, yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 22, tetapi kami dari pengurus pusat meminta untuk bisa diselenggarakan di depan kita bersama-sama, karena kalau dilakukan pada waktu yang berbeda barangkali nilainya juga berbeda. Ada 3 unsur yang kita masukkan. Yang pertama adalah dari DPR RI dan DPD RI yang berasal dari Provinsi Aceh. Kemudian yang ketiga adalah rasa syukur kita karena pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada 2 putra Aceh. Yang pertama adalah Pak Sofyan Jalil. Saya kira beliau untuk kesekian kalinya diberikan kepercayaan oleh pemerintah Indonesia menjadi menteri. Alhamdulillah sekarang ternyata warga Aceh juga ada yang dipercayakan oleh pemerintah pada pemerintahan yang berbeda. Kita tentu doakan mudah-mudahan Pak Sofyan diberikan kekuatan, diberikan kesabaran juga dalam menjalankan tugas-tugas amanah negara ini. Kemudian yang kedua yang diberikan kepercayaan adalah Bapak Jenderal Fakhrul Razi, yang barangkali tidak bisa hadir. Tentu kami tidak mohon maaf, karena acara ini adalah rasa syukur kita bersama-sama yang biasanya kita ikuti dengan acara Pesijuk. Insyaallah nanti akan kita selenggarakan secara bersama-sama. Walaupun Pesijuk ini juga ada pro dan kontra, tetapi ini adalah acara adat, bukan Pesijuknya yang dilihat, tetapi doa kita bersama yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk kita semua, dan tentu saja kami atas nama pengurus pusat Taman Iskandar Muda mohon membukakan pintu maaf apabila di dalam penyelenggaraan barangkali tidak semuanya sesuai dengan harapan kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa bawah. Apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disampaikan oleh yang mendoakan kita tadi, kaum muslim. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sahabat Buruah Raya kepada pengurus pusat Taman Iskandar Muda yang telah menginisiasi, mengorganisasi acara pada malam hari ini. Kami tidak bisa membalas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan pengurus pusat Taman Iskandar Muda. Dan kami juga menyampaikan rasa kegembiraan kami. Oleh karena itu kami adalah paguyuban dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kegiatan pada malam hari ini dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi membangun Aceh di pusat, karena apapun ceritanya kita harus ingat kampung halaman. Oleh karena itu kita berusaha dengan tupoksi, dengan kewenangan yang kita miliki, berusaha untuk membangun Aceh. Apalagi Aceh pernah didera dengan konflik bersenjata dan salah satu perunding itu adalah Pak Sofyan Jalil. Oleh karena itu sekali lagi kami siap bersinergi dengan masyarakat Aceh yang ada di Jakarta ataupun yang ada di Jawa Barat ataupun ada yang di kawasan dekat-dekat Jakarta ini, dan kami juga siap bersinergi dengan Pak Menteri dan juga dengan orang tua kami yang ada di sini. Dan sekali lagi kami semuanya sudah mewakafkan pikiran kami, mewakafkan badan kami untuk melaksanakan tugas dan kewenangan, terutama menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang ada di Aceh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan mudah-mudahan kami yang berasal dari DPR, DPD RI, dan juga yang dari daerah pemilihan lainnya bisa bekerjasama dengan semua yang ada di sini. Dan sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf jika ada yang beberapa periode di sini dalam menjalankan tugas atau ada pertemuan yang kemudian tidak jadi dilakukan atau ada hal-hal yang barangkali tidak menyenangkan, kami semuanya dipermisal maaf. adalah suatu susunan masyarakat yang sudah lepas dari kepenggawaan. Penggawaan itu adalah aristokrasi. Aristokrasi itu adalah apa? Bahasa Acehnya apa aristokrasi? Kenebalangan. Dan juga tidak lagi susunan sosial yang distrukturkan oleh sistem kolonial.
lebih lagi oleh sistem kesultanan. Nah, salah satu ciri yang paling kuat dari Pusat-Based Society itu adalah masuknya orang, anak muda itu ke dalam PI, Pelajar Islam Indonesia, HMI, dan dalam konteks partai politik itulah masuk. Itu yang saya sebut dengan Aceh yang didominasi oleh Pusat-Based Society. Itu pertama. Nah, ini buat Mustafa, walaupun tidak pernah dirasakan secara langsung, merupakan sebuah dilema ketika dia harus bergerak keluar. Kalau saya kira-kira mau lebih maju, saya harus mana? Di sini sebelah sinilah Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah sebuah konsep model kita mengungkapkan diri, ungkapan kultural dan intelektual yang ada. Bergeraklah kemudian Mustafa Abu Bakar masuk ke dalam budaya Indonesia di dalam pengertian konseptual itu. Kenapa dia mampu? Karena dia adalah reproduksi dari Pusat-Based Society, tetapi sekaligus adalah reproduksi budaya Indonesia yang kokoh. Ini posisi Mustafa Abu Bakar. Nah, lalu yang kedua, karena masuk langsung ke dalam jantung negara, jadi agak berbeda dengan Soviet Jalil. Soviet Jalil itu bergerak di luar negara, mau masuk ke dalam negara tertentu. Jadi mau menjadi guru, ya, pegawai negeri guru itu terpental. Gitu. Lalu kemudian dia menyusuri jalur di luar negara, menjadi orang yang terdidik. Keterdidikannya inilah yang kemudian membuat dia tertarik ke dalam negara, dan menguasai negara. Jadi menjadi menteri secara terus-menerus itu bukan karena dia berada di dalam jantung negara, tetapi bergerak di luar. Tapi Sofian Jalil itu juga dibakar oleh Pusat-Based Society. Oke? Nah, jadi Mustafa di dalam negara lalu kemudian menjadi inspektur Irjen di kelautan. Lalu kemudian setelah itu kembali ke Aceh. Itu yang saya katakan tadi, buta itu kembali ke Aceh sebagai gubernur di masa krisis. Secara kebetulan adalah yang dipilih oleh Tuhan, tetapi dipimpin oleh pemerintah itu adalah Mustafa Abu Bakar. Nah, yang ketiga, barulah kemudian pemimpin Bulog sini. Terakhir adalah Menteri BUMN. Sofian Jalil lebih awal menjadi Menteri BUMN. Apa arti menjadi Menteri BUMN? Sofian Jalil pernah saya katakan kepada dia sebelumnya, ketika dia sekaligus menjabat ad-interim menjadi Menteri Keuangan. Saya katakan kepada dia, ini berarti Anda hampir menguasai seluruh kekayaan negara dan kekuatan fiskal. Tak ada seorang pun di seluruh Indonesia, maksudnya bukan orang Aceh, tak ada seorang pun di seluruh Indonesia yang punya kesempatan yang semacam ini. Mustafa Abu Bakar justru mendapatkan kesempatan yang sama menggantikan posisi Sofian Jalil. Ini adalah sesuatu yang dahsyat karena dia mengendalikan kekayaan negara yang terkonsolidasi. Tentu yang ini jangan pernah dilupakan, itu adalah kami ada. Tetapi yang terkonsolidasi dengan sangat bagus. Andai kata Tuhan tidak mentakdirkan Mustafa Abu Bakar sakit pada waktu itu,
Dan saya dengan beliau datang ke Singapura untuk menengok, mungkin kisahnya akan lain. Ini menurut saya adalah sebuah langkah-langkah yang menakjubkan, yang tidak semua orang, maksud saya tidak terbatas orang Aceh, tidak semua orang terpelajar mampu masuk ke dalam wilayah-wilayah ini. Fakri menyampaikan tadi, Menteri BUMN, aset BUMN itu begitu gede berada di bawah tangan beliau, dan merangkap juga pada saat itu sebagai Menteri Keuangan. Nah, berarti keuangan negara dan moneter negara bersama pajaknya sudah beliau kuasai. Berikut yang jadi Menteri Agraria di zaman enggak, itu bukan di masa SBY. Mohon maaf, Pak Menteri ya. Ini yang saya bicara zaman Pak SBY pertama sekali. Beliau waktu jadi Menteri, jadi Menteri Agri Menteri Keuangan. Terus waktu Pak Jokowi pertama, beliau dinobatkan jadi Menko Ikui. Setelah membereskan ekonomi negara, beliau akan membereskan Bappenas. Selesai Bappenas, pindah ke agraria. Memang masalah besar Indonesia ini, walaupun laut yang besar, tapi masalah tanah jauh lebih besar daripada masalah laut. Mohon maaf kepada yang Mustafa selaku Inspektur Jenderal Kelautan merasa itu. Pak Mus nggak usah khawatir, yang pasti satu ada orang ini jadi. Kepunangan dari Pak Sofian itu juga. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya suatu hari diminta beliau untuk makan siang bersama di ruang Menteri Agraria pada saat ini untuk membantu beliau ikut terjun ke Aceh setelah beliau 2 kali ke sana untuk membantu agar Jokowi jangan di bawah 20% dengan Aceh. Itu pertama sekali. Gagal di bawah 20% itu hasilnya. Beliau turun 3 kali, saya turun 2 kali, kami berdua gagal. Tapi pada saat beliau minta ke saya agar saya turun, ada di 2 kabupaten Bir dan Kabupaten Aceh Utara pada saat itu. Dan saya tanya, Adila Sofyan, kenapa Anda begitu gigih memperjuangkan Jokowi menang? Kita nggak usah khawatir, kalaupun kalah di Aceh, nasional insya Allah akan menang sebelum itu. Oh, saya udah jadi menteri, Pak. Menteri apa? Saya maunya menteri pendidikan, itu beliau akan jelaskan. Karena saya ingin membenahi pendidikan di Indonesia ini. Tapi Pak Jokowi mengatakan Pak Sofyan melanjutkan sebagai Menteri Agraria. Itu sangat menyenangkan buat saya sebagai anak desa dari Pulau Barat. Itu yang saya sampaikan kepada Pak Mus. Yang bersama Pak Khawatir, minimum ada 1 orang terima dari Menteri. Juga juga sangat gigi memperjuangkan negara orang-orang yang at least ada 2. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Sofyan, semoga benar-benar dapat dinikmati oleh rakyat sebagai buah tangan daripada Pak Sofyan. Tapi kalau kita bicarakan tahun 2024, kalau misalnya pemerintah membutuhkan wakil presiden, saya kan tidak ada orang lain di tempat selain Pak Sofyan. Itu banyak pengalamannya di pemerintahan ini. Walaupun hanya mungkin 15 tahun kalau selamat sampai 2024, tapi itu yang bertempat dari segi working experience dan sebagainya beliau di banyak tempat, di banyak lembaga adalah kebetulan. Pada tahun 2004 saya ingat itu orang Bugis di DPR RI mencapai lebih dari 50 orang mewakili berbagai daerah. Hari ini kita senang banyak orang Aceh yang mewakili luar daerah Aceh. Itu menunjukkan bahwa diaspora orang Aceh ini adalah acceptable dimanapun. Selamat kepada bapak-bapak yang newcomer, wajah baru dan terutama yang wajah lama. Pada sini sudah 4 kali ya, ini beliau akan jadi ketua Forbes. Saya ada beberapa kali cross dengan Pak Mustafa. 1 kali waktu mau dipilih sebagai gubernur Aceh. Waktu itu saya Menkominfo. Pak Mak untuk dalam negeri tanya sama saya, Pak Sofyan,
Kan Bapak lebih tahu tentang Aceh. Siapa yang lebih bagus? Itu kandidatnya adalah saya pertama diikuti di Menko Polhukam. Orang Aceh Selatan. Bukan. Diikuti. Nah, itu sudah apa namanya? Waktu membawa presiden. Yang kedua adalah Pak Mustafa. Nah, saya bilang Pak Mustafa bukan saja gubernur sekarang itu sudah gubernur orang Aceh di Jakarta dan sekitarnya. Orang yang lupa. Alhamdulillah. Dan kemudian presiden memilih Pak Mustafa sebagai pelaksana tugas gubernur Aceh. Ya. Pejabat gubernur Aceh. Tapi kemudian yang menarik adalah yang mengubah saya melihat dunia dan saya pikir itu jadi bekal dalam hidup saya sampai hari ini dan saya share sama banyak orang, yaitu dia pindah apartemen, dia cat kembali Pak. Dia perbaiki semua apartemen, dia ganti karpet yang wear out, karpet yang sudah belah, dia ganti. Gua ganti koran, gua ke laundry. Padahal dia mau keluar dari apartemen. Saya tanya, weh, terus apa nih sih? I don't know. Dia tidak tahu siapa punya apartemen, tapi dia perbaiki menjelang dia keluar. Saya tanya, kenapa kau lakukan ini, weh? Dia bilang, Sofian, saya punya prinsip dalam hidup ini, dimanapun saya berada, saya harus menciptakan nilai tambah. Karena saya pernah di apartemen ini, maka apartemen ini harus lebih baik daripada waktu saya masuk. Itu strike saya dan menjadi filosofi hidup saya. Saya ingat itu hadis Nabi yang mengatakan orang yang hari ini lebih buruk kembali dari celaka, orang yang sama dengan kembali dari rugi, orang yang hari ini lebih baik kembali real, orang yang buruk. Jadi konsep added value itu yang barangkali yang menyebabkan saya ya bisa ditugaskan di mana-mana bagi Pak Soekarno mengatakan saya kunci Inggris ya kemana aja bisa ditaruh kunci Inggris kan tinggal aja ya. Tapi intinya adalah mau mendengar ya mau belajar dan kemudian prinsip bagaimana menciptakan nilai tambah setiap hari. Bahkan saya diberikan pada ekstrim di kantong selalu sudah ada tisu ya, ini digunakan untuk bersuci kalau di WC umum. Kemudian kalau gunakan WC umum gunakan apa itu gunakan untuk melap. Ya, kalau Bapak ingin masuk, ingin naik pesawat dengan saya, misalnya mau masuk ke WC itu bisa masuk. Saya keluar nanti WC itu bisa lebih bersih daripada kita Jakarta. Alhamdulillah olahraga sampai hari ini bersihkan got dan lain-lain karena ini menciptakan nilai tambah. Supaya itu mungkin teman-teman yang pernah bekerja dengan saya dan lain-lain akan merasakan bahwa dimanapun berada ya, kita menciptakan nilai tambah. Saya pikir ini kunci ya kenapa kemudian presiden nyaman dan lain-lain. Dan saya nggak pernah masuk politik, ya nggak pernah masuk politik, nggak pernah apa namanya bekerja sebagai profesional saja. Ya. Apa yang saya capai terhadap mungkin garis tangan. Ya. Yang kedua adalah karena saya lahir di Indonesia. Indonesia ini wilayah opportunity, siapapun kita di sini bisa jadi apapun yang kita inginkan. Ya. Dan sebab mengatakan ketika inspirasi kepada orang muda, kamu bersyukur lahir di Indonesia. Indonesia ini adalah siapapun bisa menjadi apapun, ya kan? Tentu dengan kerja keras, dengan ya, saya pikir saya salah satu contohnya secara Indonesia ini secara etnik kita minoritas, ya secara agama kita seperti mayoritas. Tapi saya lihat teman-teman yang multiple etnik kita bisa naik tangga sosial kita pernah. Ini saya pikir Indonesia yang seperti ini yang harus kita pertahankan dan kita perjuangkan sehingga lebih banyak lebih orang akan memberikan manfaat yang terbaik kepada bangsa ini. Mohon maaf, terima kasih sekali atas penghargaan. Dan suka mengatakan saya ini terlalu banyak disumpah. Sebagai menteri sudah 6 kali disumpah. Kan? Disumpah itu bisa arti positif, saya tidak. Disumpah atau apa itu? Waktu presiden pengangkatan itu kan ambil sumpahnya, disumpah. Jadi 6 kali disumpah sebagai menteri. Mudah-mudahan sumpah ini akan menjadi sesuatu yang positif. Jadi kita berbuat sebaik orang banyak. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan pada malam ini. Yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita segala yang benar. Pak Mustafa terima kasih sekali pada bukunya dan kenang-kenangan hidup ini bisa menjadi pelajaran bagi generasi kita. Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara sudah kita ikuti bersama dan sudah kita lewati dengan baik
dan sampailah kita di puncak acara pada malam ini, dan akhirnya saya sebagai ketua acara Jalaluddin Abdi dan mohon pamit di hadapan Bapak